Teman bicara kembali berjumpa dalam meja bundar Solo Bicara Bicara Solo. Salah satu komponen yang penting dalam dunia pariwisata adalah atraksi. Dan tamu kita kali ini adalah seorang yang berkiprah di dunia atraksi seni budaya. Beliau adalah Ibu Ira Kusumorasri. Saya Dinari Wibowo dan Bang Potan Rambi akan kulik banyak cerita apa saja yang telah beliau lakukan tentang perjalanan SIPA, dan yang terbaru adalah rencana untuk penyelenggaraan Topeng Festival Internasional. Tetap bersama kami ya. Apa kabar Mbak Ira? Alhamdulillah baik, ya sehat gitu. Ya Mbak Ira, kalau kita ngobrol, ini kita langsung ngobrol ya. Ngobrol tapi dulu Bang Potan. Ini suhu saya Pak. Mbak Ira, saya ada bocoran nih Mbak Ira tuh Putri Solo yang pertama. Bener ya? Iya, artinya begini. Pada tahun 1986 ya, waktu 1986 38 tahun ya. Oke. Itu Kota Solo mengadakan pemilihan putra putri Solo yang pertama begitu. Nah, itu juga terpacu dengan adanya dulu ada Abang None Jakarta gitu ya. Terus ada Mbak Mas Semarang atau bagaimana gitu ya, terpacu itu Cak Dangling Surabaya, terus ada yang di Bandung juga ada gitu. Nah itu Solo waktu itu juga ingin mempunyai sosok ya, anak muda yang bisa menjadi ambasadornya pariwisata Kota Solo gitu. Jadi tahun 1986 itu pemerintah Kota Solo mengadakan pemilihan putra putri Solo, putra putri Solo sebenarnya ya. Solo ya. Putra putri Solo tahun 1986. Ini yang pertama ya. Yang pertama, saya penasaran waktu itu gitu ya, ikut pemilihan. Umur berapa tuh Mbak, boleh tahu? Sekitar umur nih ya. 22 atau 23 gitu ya, sekitar itu. Ya saya ikut, kemudian melalui beberapa seleksi seperti sekarang ini kan semifinal, terus final gitu ya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya terpilih sebagai putri Solo pertama ya. Kemudian yang menobatkan waktu itu ya Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Waktu itu Bapak Ibu Hartomo gitu. Ya waktu itu pertama kali pemilihan itu diselenggarakan di Pendopo Mangkunegaran. Di sana. Ya, itu pertama kali, dan sekarang sudah 38 tahun. Dan berkarya luar biasa ya, 38 tahun ini. Kita tahu sekali kalau Mbak Ira ini kalau ada nama Ira SIPA itu nggak mungkin nggak ada orang yang nggak kenal gitu ya. Semua orang pasti kenal ya Bang Potan ya. Ini kita flashback lagi ke SIPA-nya Pak. SIPA pertama tahun 2009. Sudah 16 kali ya. Mbak diceritain dong pertamanya itu, saya sempat baca ada banyak sekali yang dilakukan, ada banyak sekali hal-hal yang apa ya, inilah pernak-perniknya ya. Bisa diceritain dulu Pak. Ya, jadi waktu itu Pak Jokowi Wali Kota Solo waktu itu, sekarang mantan presiden ya, presiden Indonesia juga menginginkan Kota Solo itu, terutama pemerintah Kota Solo yang sebagai salah satu pusat budaya Jawa itu mempunyai event yang sifatnya internasional, yang orang-orang luar negeri juga bisa datang dan pentas di Solo gitu. Nah waktu itu juga ada, sebelum event, Pak Jokowi mengundang para tokoh-tokoh, ada budayawan, ada tokoh-tokoh festival dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja ya, untuk brainstorming gitu. Juga ada Mas Bluntang yang mengorganize itu, waktu itu pertemuan itu Mas Bluntang, ada Pak Gunawan Muhammad, ada Mbak Sari Majid, Mas Bambang Panendron, seingat saya baru itu. Terus di situ diolah bagaimana apa ya bentuknya gitu ya,
festival internasional di Kota Solo. Akhirnya dari berbagai diskusi itu kemudian lahirlah SIPA, Solo International Performing Arts, yang menggelar karya tari, teater, musik dari seluruh dunia dan negara-negara, berbagai negara gitu. Nah, itu dilakukan pertama kali tahun 2009 lewat Dinas Pariwisata. Saya didelegasikan untuk memanage SIPA tahun 2009 itu. Saya sendiri waktu itu juga ingin sekali Solo mempunyai suatu event yang sustain gitu, internasional, dari luar negeri bisa datang ke sini, pentas, dilihat orang masyarakat kota Solo dan sekitarnya, bahkan bisa mendunia begitu ya. Nah, akhirnya saya terima tanggung jawab ini, amanah ini saya terima, tetapi kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ini saya selenggarakan sesuai dengan budgetnya dari pemerintah kota, atau saya idealisme saya gitu ya. Karena waktu itu sudah di seni ya, Pak? Iya, saya kan di dunia tari sebenarnya. Kemudian saya memilih, ya saya ingin event ini jadi besar, dan saya juga mempunyai idealisme. Jadi saya memilih event ini saya selenggarakan sesuai dengan idealisme saya yang disetujui oleh Dinas Pariwisata Kota Solo gitu ya. Tapi ya tanggung jawab saya untuk mencari sponsor dan lain-lain, tapi juga Pak Jokowi sebagai wali kota juga sangat membantu untuk mencarikan sponsor dan dukungan gitu ya. Nah, itu untuk sponsornya. Nah, untuk manajemen di dalamnya bagaimana, kepanitiaannya bagaimana, saya belum punya tim. Saya ke hubungi Bang Potan ini, dan waktu itu mengajar di UNS ya, divisi ya, Bang tolong ini kirim mahasiswa yang bisa untuk bantu saya menyelenggarakan event festival. Ya, terus saya cerita apa festival yang akan diselenggarakan, kemudian dikirimlah 2 orang mahasiswanya ya, Ayu dan Mas Eko dari Belitung ya, Bangka atau Belitung, yang satu Ayu asli Solo. Keduanya ini cekatan ya. Dari 2 ini kemudian berkembang, saya butuh sekretaris, akhirnya dicarikan. Saya membutuhkan videografer, jadi semuanya hampir waktu itu mahasiswa UNS, dan kebanyakan dari FISIP. Pada saat SIPA pertama itu semuanya volunteer. Kemudian ya saya merekrut teman-teman yang mau kerja sukarela gitu ya, untuk volunteer. Akhirnya berjalanlah SIPA pertama tahun 2009 di Pamedan Mangkunegaran. Dari situ ya saya mulai mempelajari apa sih manajemen event itu, bagaimana agar bagus, bagaimana agar linknya banyak, bagaimana agar dikenal secara luas, bagaimana agar penontonnya banyak, bagaimana agar panggungnya bagus untuk ditonton, bagaimana. Nah, itu yang saya pelajari sampai sekarang pun saya masih belajar, karena itu kan berkembang terus ya. Makanya SIPA pertama itu ya berkat bantuan anggota ini, dikirim 2 orang yang sangat titis itu yang membuat saya semangat. Ya, itu berkembang sampai sekarang. Jadi volunteer SIPA itu terdiri dari mahasiswa. Dulu sih banyaknya UNS, tapi sekarang hampir seluruh perguruan tinggi ya di Solo ini, di Solo Raya itu pernah menjadi volunteernya SIPA. Kalau di jumlah selama 16 tahun ya, ini ya sekitar
1.500-an volunteernya sih Pak. Ini berganti atau ada yang Berganti-ganti. Tiap tahun kan mereka volunteer, artinya volunteer itu kalau mereka kalau mereka tugas utamanya kan kuliah ya, mereka itu ada waktu luang, kemudian bergabung di kami. Kalau setelah lulus ya mereka kerja dan lepas dari SIPA gitu ya. Jadi silih berganti ya. Ada yang ikut 1 tahun, ada yang ikut 2 tahun, bahkan ada juga yang ikut 16 tahun masih juga ikut. setia ya? Iya. Artinya dari pertama sampai sekarang ikut, tapi walaupun ada bolong-bolongnya, tapi terus ikut lagi gitu ya. Ya itu manajemennya SIPA di dalam itu ujung tombaknya adalah volunteer, termasuk saya juga volunteer Mbak gitu. Dan saya kira Bangkutan juga mengikuti perkembangannya SIPA, bagaimana naik turunnya ya, bagaimana waktu pandemi juga ya, itu kami tetap kekeh menyelenggarakan gitu ya. Akhirnya ya kami menginginkan ini menjadi eventnya masyarakat Kota Solo ya, artinya bisa dibangunkan di Kota Solo. Dan SIPA juga sudah sudah menjadi, dulu pernah menjadi masuk dalam event Wonderful Indonesia oleh Kementerian Pariwisata, juga menjadi 30 besar event di Indonesia, juga pernah meraih juara 1 Bangga Buatan Indonesia itu ya. Luar biasa. Ya itu berkat anak-anak yang luar biasa pastinya. Manajemen dari volunteer sendiri ini kan selain tadi atraksinya, kemudian panggungnya, manajemen intern volunteer juga kan jadi pelajaran tersendiri juga. Apa yang diupayakan terus supaya ini awet, kemudian solid gitu, bisa bertahan ya. Ada yang sampai 16 tahun loh ini kerja luar biasa kan. Ya, saya memberi pengertian kepada mereka bahwa mereka ke SIPA itu mereka harus membawa sesuatu atau nantinya akan membawa suatu pengalaman dari SIPA ini sendiri ya. Mereka harus mengeluarkan kemampuannya untuk berorganisasi dalam event SIPA ini. Jadi sebelum mereka terjun ke event, kami beri pembekalan dulu. Ada pembekalan yang Bangkutan juga memberi pembekalan ya, public speaking ya Bang ya, selalu itu public speaking, terus etika, ada pariwisata Solo ya, ada juga tentang manajemen festival, manajemen event, juga kami ajari yang putri itu rias, juga sedikit rias busana, etika berbusana juga ya, karena mereka akan melayani juga untuk LO kami yang datang dari berbagai daerah dan apalagi dari luar negeri yang budayanya berbeda ya. Jadi kami bekali mereka dengan etika yang membawa mereka untuk yakin berhadapan dengan orang lain gitu. Jadi ini saya ingin memberikan pengalaman yang baik pada anak-anak volunteer ini, dan pengalaman itu saya mengharapkan juga menjadi sangu atau bekal untuk mereka di dunia kerja mereka kelak. Dan juga selain pengalaman, saya ingin mereka itu punya network. Ya, networknya SIPA juga volunteer dari berbagai perguruan tinggi di Solo. Selain itu juga ada network dari berbagai perusahaan yang jadi sponsor. Network juga dari seniman-seniman dari dalam dan luar negeri. Mereka bisa menjadi kenalan dan menjadi network mereka. Jadi di sini saya mengharapkan mereka punya pengalaman dan juga network gitu. Apa? Ya,
Nah, tadi kan network apa Luar semua. biasa ini. Ini juga Bunda, saya Ya. panggil Bunda. Soalnya Bunda Ira ini juga saya mau tanya, panggilan Bunda itu tuh Dari mana? dari mana? Dari apa? Jadi sekarang kalau saya tiap umpamanya ketemu, oh Bunda Ira, itu panggil Mbak itu jarang. Oh gitu ya? Bahkan saya lihat teman-teman di dunia perkuliahan pun begitu. Kebetulan beliau ini juga dosen tamu juga, Iya, ya. iya. Nanti kita akan tanyakan Iya, juga. Ya, itu Bunda, panggilan Bunda itu asal mulanya gimana tuh? Setahu saya, kebetulan saya kenal sama Bunda kan sudah cukup lama. Iya. Waktu zaman mudanya sih nggak ada panggilan Bunda. Itu gimana itu Bunda? Iya, saya juga mulainya juga sifat keberapa saya juga lupa. Hanya pada saat sifat pertama, kedua, ketiga itu semua panitia itu masih memanggil Mbak. Bahkan Ayu, Eko Iya. itu masih memanggil Mbak Ira gitu ya, Mbak Ira. Terus kira-kira sifat keempat ke sini itu siapa yang memulai Bunda itu juga saya lupa ya. Iya, Banyak orang ya. Akhirnya jadi Bunda gitu ya. Saya juga siapa yang pertama? Itu perlu diteliti itu. Ya mungkin karena sifat pertama, kedua, ketiga itu saya masih kelihatan muda itu. Tidak seperti itu sih. masih pantas dipanggil Mbak ya, Mbak Ira gitu. Lama-lama waktu itu. tumbuh gitu. Ya itu terus ya kesininya itu, wah ini sudah ini ya, sudah ibu-ibu gitu ya, jadi dipanggil Bunda gitu ya. Iya. Ya itu mungkin ya mulainya sifat ketiga atau keempat gitu ya. Karena kedekatan pasti ya. Kedekatan. Iya, sih anak-anak itu dulu hampir pertama, kedua, ketiga itu setiap rapat itu saya harus rapat per divisi. Oh, Saya per divisi, rapatkan ya. per divisi. Jadi saya betul-betul memantau tiap divisi. Tapi sekarang kan lebih sudah job desk-nya bisa diteruskan dan mereka mempunyai ketua-ketua divisi ya, koordinator divisi ya. Nah, koordinator divisi inilah yang rapat langsung dengan saya gitu ya, dengan saya tiap seminggu 2 kali, tiap hari Sabtu. Itu intens 3 bulan, 4 bulan Sebelum acara. SIPA gitu. Nah itu yang membuat apa ya, lebih Akrab, lebih dekat ya. dekat, lebih akrab gitu. Ya itu tapi saya sangat apa ya, bersyukur anak-anak itu semangat dan mau apa ya, mengeksplor Diri. kemampuannya. Saya juga bilang sama mereka, silahkan semaksimalnya apa yang kalian bisa, silahkan diterapkan di sini gitu. Perkara nanti dipakai atau tidak atau direvisi, ya itu nanti, tapi itu Keluarkan dulu kemampuan gitu ya. keluarkan dulu. Dan satu lagi, jika ada masalah, ya, jika ada suatu masalah di divisi atau perorangan tentang suatu hal gitu, jangan langsung ditanyakan solusinya ke Bunda atau ke koordinatornya gitu loh. Pikir dulu, kira-kira apa ya solusinya gitu ya. Kira-kira masalah satu ini saya pikir apa solusinya, baru diajukan ke koordinator atau ke saya. Ini ada masalah ini, bagaimana kalau di solusinya ini, perkara solusi ini dipakai atau tidak, tapi dia itu sudah mikir bagaimana mencari suatu solusi menurut Pemikiran dia ya. pemikiran dia. Nah itu agar dia tidak hanya menerima tapi juga mikir. Itu yang saya harapkan dari mereka gitu. Dan saya juga banyak dapat masukan dari mereka ya, para volunteer ini gitu. Yang sering jadi masalah apa sih Mbak ya? Saya jadi panggil Bunda aja kalau gitu ya. Yang sering muncul. jadi masalah adalah karena ini volunteer, jadi mereka tidak ada ikatan yang sangat kuat ya. Jadi mereka jika sudah cukup, merasa cukup dan tidak
tidak bisa lagi ikut karena sudah lulus dan atau kerja atau kembali ke kotanya, mereka banyaknya juga kos gitu ya di sini. Nah itu yang membuat kita harus selalu mempersiapkan volunteer penggantinya, pengganti baru yang harus kita ajarin lagi. Nah kadang-kadang job desk itu antara panitia yang lama dengan panitia yang baru ini untuk meneruskannya itu kadang-kadang keselip satu dua hal yang harus dikomunikasikan lagi gitu ya. Nah itu sering terjadi. Jadi agak gap, mungkin gap skill juga ya. Terus ada juga yang ya kemudian tiba-tiba dia ya udah karena pekerjaan dia harus pergi, nggak bisa lagi memberikan penerusan lagi ke anak-anak gitu ya. Jadi kita harus didik sendiri yaitu. Dan yang kedua masalah sponsorship. Nah, masalah dasar kerjaannya sih Pak, semuanya, semua event ya, semua event itu pasti sponsorship karena semua yang ada di SIPA manajemennya itu bisa dilatihkan dan mereka, saya pikir anak-anak volunteer ini semuanya sudah bisa melakukan membuat event sendiri, itu sudah bisa sampai segitunya ya. Sudah bisa mereka ya, dari mulai merancangnya, menerapkannya, evaluasinya, mereka itu sudah lebih canggih malah. Hanya sponsorship ini yang belum bisa diturunkan karena ini jaringan yang harus mereka bangun sendiri. Dulu awalnya ide tambah Pak. Dulu awalnya saya dibantu oleh teman-teman saya. Teman-teman saya SMA saya terutama Kasmaji 82, alumni SMA 1 tahun 82, mereka membantu saya saweran gitu ya untuk SIPA pertama ya, SIPA pertama, SIPA kedua gitu. Terus SIPA ketiga sudah kami bisa dapat sponsor dari perusahaan-perusahaan swasta, dari perusahaan BUMN. Nah sekarang ya sudah ada banyak yang membantu lah untuk sponsorship ini. Oke, memang yang paling berat adalah langkah pertama ya, langkah pertama, dan ini bisa kita lihat Mbak Ira tadi sampaikan networking, kemudian jalin pertemanan yang banyak. Ini juga jadi satu kunci karena teman-teman volunteer akan bisa belajar dari ini, dari networking Mbak Ira dengan bantuan teman-temannya bisa loh gitu kan, walaupun dengan perjuangan luar biasa pastinya ya. Itu yang mungkin harus jadi contoh lagi ya. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan tentang pariwisata di Solo terutama SIPA, dan juga ada tentang topeng ya Mbak ya. Nanti kita akan bahas festival topeng, tetap di Meja Bunda. Kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo, Bang Potan, dan juga masih bersama Bunda Ira. Berubah panggilannya. Iya, Bunda. Tadi kalau kita sempat ngobrol ya, saya sempat baca juga dari ceritanya Bunda ini. Awalnya nari, kemudian suka keluar negeri. Kemudian saya tertariknya ngambil sekolahnya tuh sastra Inggris karena pengen bisa berkomunikasi dengan
orang di luar. Kemudian sekolah lagi S2 tentang seni tari. Kemudian S3-nya tentang manajemen event. Ini luar biasa sekali, merinding saya. Ini kan panggilan jiwa sekali ya. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Saya itu Mbak ingin apa ya? Memang senang sekolah ya. Luar biasa sekolah. Jadi saya menikmati sekali jadi murid ya, duduk mendengarkan, mencatat itu suatu kenikmatan buat saya. Terus teman itu serasa itu Apa awet muda gitu ya? tidak. Jadi memang waktu SMA saya SMA Negeri 1 Surakarta itu saya juga sudah menari ya, menari Jawa dan juga beberapa kali misi kesenian ke Jepang, ke luar negeri gitu ya. Kemudian di sana itu saya ingin ya berkomunikasi lancar dengan penduduk di luar negeri orang gitu ya. Terus kemudian saya tertarik masuk ke sastra Inggris untuk mendukung kebiasaan saya menari ini. Nah, terus di sastra Inggris saya ya sering ke luar negeri juga, misi ikut Mangkugaran, ikut pemerintah kota Solo ya. Itu dulu beberapa kali juga ke luar negeri. Nah, kemudian saya setelah itu kok sering melihat tarian atau pementasan di isi Surakarta atau di Taman Budaya gitu ya, Taman Budaya Jawa Tengah itu kok saya ingin ya mendalami pengetahuan tentang tari gitu ya, tentang tari. Tapi kalau kuliah di S1 lagi tari kan berat gitu ya. Nah, tahun 2000 itu isi Surakarta buka pasca sarjana tahun 2000. Saya langsung daftar masuk langsung daftar di program penciptaan seni minat tari. Nah, di situ saya dibimbing ada Profesor Sardono ya, Profesor Sudarsono, banyak sekali tokoh-tokoh tari yang menjadi dosen saya gitu ya. Nah, di situ saya seakan ngecas lagi gitu ya pengetahuan saya tentang tari. Kemudian saya beberapa kali juga menyusun atau mencipta karya tari gitu. Ada Doyo Kakung Sikuse, ada Rambut Jingga di atas segaran, ada yang untuk diserap tesis ya, untuk bukan tesis tapi ujian akhir itu S2 itu Sekar Jagad gitu. Jadi di situ saya mengenal lebih banyak orang lagi di dunia seni pertunjukan ya, khususnya tari. Nah, kemudian tahun 2009 saya melakukan menggelar SIPA. Nah, di SIPA ini kemudian saya juga tertarik, ini apa sih manajemen, apa sih di dalamnya ini ya Bang ya. Saya kan latar belakang bukan dari manajemen, saya praktisi seni gitu ya, khususnya tari ya, tari yang klasik gitu ya, Jawa. Situ saya ingin kuliah lagi, tapi waktu itu anak-anak saya masih kuliah ya udah nanti dulu. Kemudian anak perempuan yang kedua ingin kuliah lagi, kuliah bisnis gitu ya di IPB Bandung, ya udah dia dulu. Akhirnya saya sekitar usia 55 tahun ya, ingin kuliah lagi S3 itu baru terlaksana setelah usia 55 tahun, setelah anak-anak saya lulus gitu. Iya, setelah lulus semua mereka kerja, terus saya ingin ngecas lagi gitu, kuliah lagi di ISI Surakarta gitu. Nah, terus saya
yaitu mengolah tentang manajemen festival ini untuk jadi disertasi. Nah itu semacam kenikmatan saya, masuk kelas lagi, mencatat lagi ya, ada dosen lagi ya, kenikmatan yang luar biasa itu menjadi murid itu. Ya disitulah saya merasakan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang banyak yang bisa saya terima lagi dan saya terapkan juga, dan ini ya, seakan saya mendapat sesuatu ya cas yang baru, semangat baru gitu. Teman-teman baru juga, link baru juga gitu ya. Nah di situ akhirnya ya baru aja saya selesai setelah 6 tahun berjuang. Luar biasa. Kan Mbak Ira pertamanya praktek dulu ya, di SIPA baru belajar teorinya. Ada yang dulu gini terus tahu teorinya harusnya dulu gini-gini. Ya banyak yang berbeda dengan teori ya. Teori kan banyaknya banyak teori yang saya baca itu teori dari barat atau dari negara lain. Nah itu kalau diterapkan di sini itu kurang sesuai. Jadi saya memang apa sih perbedaannya, apa sih yang membuat unik di Solo ini yang saya lihat gitu. Nah disitulah saya menemukan sesuatu yang unik aja manajemen ya. Ada formula baru gitu. Iya, ada sesuatu yang berbeda dengan manajemen, terutama manajemen barat gitu ya. Memang ada keunikan gitu. Iya. Oke, Mbak tadi saya tertarik nih, semangat baru ya. Karena semangat baru itu ya pasti baru ya, sesuatu yang tidak ini. Nah, kira-kira semangat baru Mbak ini, Bunda. Jadi aku jadi Mbak, jadi ikut cari. Semangatnya Bunda ini, semangat baru ini, ada nggak Mbak dari semangat baru ini yang kira-kira bisa dihubungkan dengan tadi kan event management apa? Untuk karena apa yang Mbak lakukan ini kan dekat banget bersentuhan sama pariwisata. Ada nggak semangat baru ini kira-kira untuk meningkatkan pariwisata Solo? Iya, jelas. Jadi event-event di kota Solo itu sebenarnya adalah semuanya destinasi budaya, destinasi pariwisata berbasis budaya, gitu ya. Itu menjadi memang daya tariknya kota Solo. Nah, di kami SIPA Community itu setiap tahunnya ada 3 event, ya, yang internasional 2. Yang nasional 1, yang 1 itu nasional itu Semarak Budaya Indonesia, itu festival tari se-Indonesia itu. Terus yang satu lagi internasional Mas Festival, itu festival topeng ya, bertaraf internasional, dan yang paling besar SIPA, Solo International Performing Art. Nah ini 3 event ini ya saya maksudkan selain untuk pergelaran festival, memberi wadah seniman-seniman, terutama seniman Solo ya, untuk pentas di panggung nasional maupun internasional gitu, di tempatnya sendiri gitu, nggak usah kemana-mana, di sini sudah ada ini event internasional gitu ya. Jadi kesempatan seniman-seniman yang handal di kota Solo untuk pentas di panggung internasional itu terbuka lebar. Selain itu juga mendatangkan ini dari negara-negara lain. Nah mereka dari negara lain itu akan mengenal kota Solo, mengenal masyarakat Solo, dan banyak grup-grup yang ingin diundang lagi. Bahkan mereka setelah main pentas di SIPA, mereka mau diundang lagi ke IMF, ya, ke berkelanjutan ya dari SIPA IMF ya. Iya, itu jadi ini menjadi suatu daya tarik mereka juga untuk datang lagi ya, kangen
Pentas di Solo gitu. Artinya penyambutan kami, pelayanan kami sebagai panitia SIPA, tuan rumah yang ada di Solo itu mereka rasakan itu baik, karena mereka mau kembali lagi, gitu. Ya, saya merasakan juga para penonton juga ya, penonton SIPA itu sudah ada seperti apa ya, fans SIPA, fans IMF, terus sudah ada marketnya sendiri. Ya, mereka tiap SIPA itu nonton, ya. Itu bahkan dari luar kota, dari Jogja, dari Semarang, dari Bali. Waktu itu saya sempat ngomong juga dari Bali. Nah, ini Bang Purtan juga menonton setia ini, menonton setia semua event yang kami selenggarakan, juga event-event di Kota Solo. Bang Purtan selalu menonton. Nah, ini karena Kota Solo ini perlu sesuatu yang dibuat untuk menjadi daya tarik. Salah satunya yang dibuat itu adalah event yang berbasis budaya. Budaya ya tentu saja budaya Jawa gitu, yang menarik untuk menjadi destinasi pariwisata. Nah, pada saat event ini berlangsung, event apapun, peredaran uang, perekonomian itu lebih cepat berputarnya. Nah, ini yang kami harapkan bisa menjadi bisa menjadi partisipasi kami untuk kehidupan atau kesejahteraannya masyarakat Kota Solo. Ya, kalau lihat dari tamunya dari berbagai daerah pasti pasti akan ada pergerakan yang lebih cepat. Ini kalau untuk pemerintah kota sendiri, Mbak, kolaborasinya seperti apa dengan SIPA Komunal? Ya, pemerintah Kota Surakarta sebagai fasilitator kami dan juga memberi dana, dukungan dana juga membantu kami mempermudah untuk izin-izin ya, untuk penggunaan tempat, venue dan lain-lain. Itu kami sangat terbantu sekali dengan kerjasama dengan pemerintah kota, karena ya mereka juga mempunyai keinginan event-event di Solo termasuk SIPA, IMF, SBI itu sukses agar banyak orang datang. Ini adalah kerjasama yang bagus. Selain pemerintah Kota Solo juga stakeholder lain, umpamanya akademisi juga kami tahun ini menandatangani MOU dengan ISI Surakarta untuk SIPA penyelenggaraan bersama. Kemudian untuk para pengusaha juga memberi support gitu ya, dan terutama rekan-rekan wartawan dari media itu memberi support menjadi media partner gitu ya. Benar-benar kolaborasi semua pihak ini yang luar biasa ya, semua berpartisipasi ya, rekan-rekan media. Oke, Mbak, saya tertarik dengan topeng topeng festival ini. Seperti apa sih konsepnya? Atau sudah berapa lama, Mbak? Ya, jadi si IMF itu lahir karena saya waktu itu sejak kecil saya melihat koleksi topeng di Istana Manggaran, Pura Manggaran. Berlemari-lemari topeng dari berbagai daerah itu terpajang di Museum Manggaran. Nah, itu terpatri selalu di ingatan saya karena topengnya itu bagus-bagus, indah-indah gitu ya. Dan saya juga nggak tahu ini dari mana ya waktu itu begitu. Nah, waktu 2 tahun atau 3 tahun penyelenggaraan SIPA itu temanya kan topeng. Nah, kami kemudian mengundang jaringan topeng dunia. Ada jaringan ya, namanya IMAKU, International Mass Art and Culture Organization, itu ada di Korea, di kota Ambon. Kami mengundang dan mereka datang ya untuk mengisi. Ternyata
tahun 2007 Pak Jokowi itu sudah ke sana Oh. membawa setengah kontainer topeng Oh. yang ditinggal di sana dan setiap tahun dipamerkan pada saat mereka festival. Nah ini pertama kali saya mendapat jaringan topeng dunia. Kemudian 2013 saya studi banding di sana Bang. Ke Korea, Kota Andong. Kayak apa sih festivalnya gitu? Yang diselenggarakan IMAKU dan pemerintah Kota Andong. Nah saya di sana studi banding. Kenapa Indonesia yang banyak sekali punya kekayaan topeng itu ya? Kok nggak ada festival yang sustain? Ada festival berbagai di Cirebon ada festival topeng tapi berapa kali berhenti. Nah yang sustain ini kok belum ada. Akhirnya saya bertekad ya harus ada festival topeng di Indonesia karena ada jaringannya di dunia itu gitu ya. Jaringannya dunia itu ada. Nah kemudian tahun 2015 saya dengan SIPA Community itu menyelenggarakan pertama kali International Mass Festival ya, pertama kali walaupun tidak sebesar SIPA tapi ini sudah ada jaringan organisasi topeng dunianya dan ada konferensinya itu tiap 2 tahun sekali dan saya sudah pernah diundang 4 kali di Shanghai terus diundang lagi di Shanghai, kemarin di Korea, terus di Vietnam ya, ada satu lagi di Kamboja. Saking banyaknya luar negeri jadinya lupa. Ini gimana yang paling kelihatan hidup Mbak untuk seni topengnya? Ya, jadi organisasi topeng dunia ini setiap 2 tahun mengadakan konferensi dan setiap tahun mereka mengadakan event festival di Korea Kota Andong ini. Nah kami juga seringkali berpartisipasi ke sana untuk tampil di festival topeng itu. Dan juga di Indonesia saya membuat jaringan pecinta topeng atau yang senang dengan topeng namanya International Mass Organization IMU. Ya, jadi nanti pada saat penyelenggaraan International Mass Festival tanggal 15-16 November itu akan ada juga konferensinya, konferensi internasional yang narasumbernya 2 dari Indonesia dan 2 dari negara lain, dari Malaysia dan dari India. Jadi nanti akan ada konferensi yang kami selenggarakan selain pertunjukan topeng, pameran topeng dan juga bahasa. Oh, oke, ada workshop nggak ada Pak? Workshop kali ini nggak ada karena bersamaan ya anak-anak itu katanya mid semester. Ya, ada masa-masa ujian atau apa gitu. Jadi kami tidak selenggarakan. Oke, Mbak Ira kalau tadi sempat disampaikan Mbak Ira kunjungan ke Korea ya. Kalau tadi kita juga sempat cerita Mbak Ira cerita ada pasar seni pertunjukan. Ini apa Mbak Ira bisa disampaikan juga? Jadi pertunjukan di dunia ini ada pasar-pasar seninya ya. Di Korea ada pasar seni pertunjukan, di Jepang ada, di Australia ada, sebenarnya di Indonesia juga ada IPAM namanya Indonesia Performing Art Market gitu ya, dari Kementerian Pariwisata, tapi kemudian tidak diselenggarakan. Nah, pasar seni pertunjukan ini mempertemukan antara, saya sebutnya buyer ya, buyer dan seller. Sellernya adalah seniman-seniman atau grup seni
yang mempunyai karya seni, tari, musik, teater, sirkus, ada yang klasik, yang modern, kontemporer gitu ya, dengan yang mempunyai event atau yang mempunyai gedung pertunjukan ya, atau yang mempunyai festival. Nah, ini bisa dipertemukan dalam suatu wadah namanya pasar seni pertunjukan. Nah, mereka bertemu dan saling bertransaksi. Benar-benar pasar. Iya, bertransaksi. Nah, yang festival, yang punya festival mengundang seniman-seniman ini untuk pentas di festivalnya. Nah, ini bisa lintas negara, ya, bisa lintas benua, gitu ya. Jadi memang pasar seni pertunjukan ini network yang bisa meluaskan jaringan kami untuk mengundang dari berbagai negara yang sebelumnya belum pernah kami undang. Gitu ya. Ini ada waktu tertentu pasarnya, ini ada waktu tertentu atau gimana Pak? Ada waktu tertentu, namanya di Bangkok itu ada pasar seni pertunjukan juga, punya April atau Mei 2 tahun sekali. Kemudian di Busan ada Bidam namanya, Busan International Dance Market dan Busan International Performing Art Market itu di Oktober. Kemudian Palms di Seoul itu juga di Korea, itu di bulan Oktober juga kemarin. Ada juga di Yokohama, di Jepang, namanya berbeda, meeting ya. Yokohama itu meeting. Terus ke Taiwan, kami SIPA Community diundang nanti akhir November ini, diundang ke Taiwan untuk hadir di pasar seni pertunjukan tapi khusus tari, namanya Dance Platform. Nah, itu kami akan ke sana melihat dari Taiwan seperti apa, mungkin dari negara-negara lain seperti apa, dan ya kalau cocok nanti kami undang. Jadi ini bisa sebagai seller dan buyer sekaligus ya? Sekaligus sebagai, saya juga menawarkan jika ada penyelenggara festival, saya tawarkan ini Indonesia punya ini loh, yang klasik kayak ini, yang modern kayak gini, yang kontemporer kayak gini, yang musik kayak gini. Jadi saya sama-sama ya, berarti seperti broker gitu. Iya, broker seni pertunjukan gitu ya. Bisa mengundang dan bisa membawa. Ya, kalau saya beli lah ibaratnya ya. narah hubung lah. Kalau broker tuh narah hubung. Oke, saya juga ada mau tanya. Ini kan Mbak tadi pergi ke sana, pergi ke sini itu kan butuh biaya. Apakah yang membiayai Mbak ini yang mengundang dari sana, atau dari biaya sendiri, atau pemerintah dari sini? Kan ada kepentingan juga, pemerintah daerah maupun Indonesia. Mbak pergi ke sana kan bukan hanya mewakili Solo kan? Nah, itu gimana Mbak? Apakah pembiayaannya? Soalnya kadang-kadang kita mirisnya begini, seni itu kadang-kadang ya seni lah, budaya kadang-kadang tuh ya kalau mau jalan kamu aja yang jalan. Nah, itu saya pengen tahu juga, mungkin masukan juga untuk ada beberapa ya. Ada yang mereka mengundang dengan semuanya dibiayai, dari pesawat, akomodasi, semuanya dibiayai, itu ada. Terus ada yang mereka mengundang dibiayai akomodasi di sana. Jadi kami harus menanggung tiket sendiri, tiket internasional. Ya, biasanya kami mencari dananya ke Dana Indonesiana, FBKIB, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang yang sudah jadi pecah juga, semoga ini masih tetap berlangsung Dana Indonesiana. Nah, kemudian ada yang benar-benar karena ini kami membutuhkan, ya tidak ada dana dari mana, ya kami harus membayar diri sendiri. Luar biasa. Dari transportnya, dari hotelnya, dari seperti kami kemarin di Seoul
kami juga biaya sendiri dari hotel, dari makan, dari apa-apa, biaya sendiri karena kami butuh link, butuh jaringan. Jadi macam-macam yang kami lakukan, tapi yang nanti ke Taiwan, nah, kami sudah ya diundang, biayai, artinya mereka dari Taiwan tuh sudah mengenal SIPA. Mereka membutuhkan SIPA untuk datang. Oke, luar biasa ya, karena network lagi dan cinta, karena cinta jadi mau apapun itu diupayakan ya Mbak ya. Baik, teman bicara, kita akan bahas lagi tentang apa kiprah dari Bunda Ira, tentang SIPA, tentang Topeng Festival. Tetap bersama kami di Meja Bunda. Ya, kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Masih Bang Potan, Dinari, dan juga Bunda Ira. Dan masih menarik sekali ya membicarakan tentang kiprahnya Bunda di dunia pariwisata, terutama pertunjukan ya di Kota Solo. Bunda tadi kan diceritain tentang perjalanannya ke berbagai negara ya. Apa sih yang bisa diambil dari perjalanan-perjalanan ini? Ya, kalau kita ke suatu negara itu kan kita mengenal ya budaya mereka, bagaimana mereka itu sehari-harinya, bagaimana mereka itu menyambut kita sebagai tamu, gitu ya. Bagaimana makanan mereka, pakaian mereka, pertunjukan mereka, kan kita melihat ada suatu hal yang baru. Memang beberapa kali saya ke Korea itu mereka aktif sekali atau apa ya, merambah ke berbagai negara, terutama Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mereka merambah tentang seni pertunjukannya, terutama K-pop, terus kemudian drama, film ya, drakor kalau anak-anak bilangnya. Kemudian sekarang sudah mulai ke skincare, skincare Korea ya. Kemudian sekarang sudah ke makanan, bahkan snack-snack ya. Itu sangat mereka buat yang lucu-lucu dan bermacam-macam. Dan lagi yang menunjang itu saya lihat publikasi di medsos ya, tidak hanya oleh orang Korea sendiri, tapi justru saya juga banyak orang-orang Indonesia yang justru menawarkan perjalanan atau menariknya ya selama stay piknik di Korea ya, suasananya, makanannya. Nah, di sana itu apa ya, seperti semua itu tentang pariwisata itu sudah rapi sekali ya, konsep di tempat destinasi pariwisatanya itu rapi, bagaimana aturannya, dan itu selalu ditaati oleh semuanya gitu ya. Itu terus kebersihan juga bagus ya. Untuk warga lokalnya gimana? Ya, welcome juga. Hanya memang di sana agak sulit untuk cari makanan yang halal. Ya, jalan keluarnya ya cari makanan yang
kita pilih ayam atau seafood. Iya. Oke, diantisipasi sendiri ya. Tapi sudah ada mulai kemasan-kemasan itu sudah ada yang ada brandingnya halal. Oh, ada Iya, halal. itu Iya. begitu mereka begitu agresifnya Iya. untuk menarik terutama pasar yang muslim Iya. untuk ke Korea. Selain Korea, Bu. Selain Korea, ya saya melihat di Vietnam. Baru saja di Vietnam itu luar biasa turisnya. Di bandara itu, untuk keluar bandara itu kan kita antre di pemeriksaan Imigrasi, ya. paspor gitu ya, imigrasi. Itu ya ampun, berulang-ulang ribuan di bandara. Kita antri untuk di imigrasi aja bisa 1 jam sampai 2 jam. Karena banyaknya turis di Vietnam. Apa Iya. yang ditawarkan? Yang ditawarkan selain keindahan alam, Ya. juga murah. Oke. Di sana murah. Ya, Oh. lebih murah dari Indonesia. Indonesia. Makanannya, hotelnya, tempat-tempat wisata masuknya itu lebih murah. Jadi dan menariknya, walaupun mereka juga seperti di sini ya, banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka sadar untuk menjual negaranya itu sebagai tempat wisata gitu. Ya, memang Vietnam sedang membangun grow up ya, terutama investasi banyak yang akhirnya masuk ke Korea. Iya. Kalau untuk seni budayanya dari Vietnam juga Seni budayanya mereka justru mereka memelihara yang klasik dan juga hebat juga di kontemporer. Ya, karena pengaruh dari Prancis ya, Ya, itu di indah Prancis. sekali juga keseniannya. Tapi juga di Indonesia ini juga sangat indah keseniannya jika ini ditawarkan di festival di lain negara. Sebenarnya juga banyak yang tertarik untuk mengundang. Hanya kadang-kadang Indonesia kurang bisa untuk membiayai ke luar negeri. Itu tidak hanya masalah itu tidak hanya ada di Indonesia, juga di semua negara lain, di Kamboja, di beberapa negara Asia itu memang punya potensi tapi Ya. ada keterbatasan di situ ya. perbatasan dana untuk mengirim ke Iya. luar negeri. Ini jadi tugas pemerintah kan? Iya. Pemerintah dan Harapannya bisa. Iya. Jadi kalau dari yang disampaikan tadi berarti harusnya dari pemerintah menawarkan paket-paket atau penjualan penawaran seni budaya. Ya. Sekarang saya melihat justru lebih banyak publikasi atau promosi di medsos itu lebih masif gitu. Iya. Lebih kena sama mereka ya. Lebih kena, orang lebih Langsung merasa personal lah ya. terbujuk gitu. Karena kita tiap hari 24 jam megang ini, megang HP ya. Jadi kita tertarik untuk belanja di HP, kita tertarik juga untuk memilih destinasi wisata mana yang akan kita datangi juga karena publikasi di Media sosial. Jadi bisa jadi kayak Memang bisa jadi banyaklah masyarakat Solo ini ya. harusnya Masyarakat Solo menjual ini wisatanya lewat membuat medsosnya. ya promosi-promosi Iya, kecil iya. di medsos yang masif, yang tiap hari ada, bahkan tiap 5 menit ada tentang Solo. Jadi ini ya. keterlibatan netizen. Netizen. Tapi memang hari ini saya baca di media ada penelitian di salah satu universitas di Bandung. Dia mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih percaya sama media sosial daripada
media mainstream, termasuk radio di semua koran, dia TV. Nah, terus nanti memang itu memang ada betul ya benar. Influencer itu sekarang orang lebih cepat percaya, walaupun nanti lama-lama kalau itu percaya juga kadang-kadang nalar juga bisa hilang. Dan kuliah pun nggak perlu ada, akan lebih para pakar nanti mati. Para pakar terlalu banyak, tapi kan para pakar itu kan ngomong suka begini tidak. Tapi kalau pakar ngomong itu kan ada data, sementara ada data. Tapi kalau menurut saya setuju, influencer itu tetap, karena itu media sosial lagi. Cuman tolong di data-datanya tuh yang benar ini. Nah, sekarang ya kita nggak bisa menafikan ya Mbak ya, budak apa disuruh sekarang apa medsos. Teman saya datang ke Solo tiba-tiba dari medsos, Bang Potan, saya mau makan mie, saya sebutin mie. Di mana tuh Bang? Enak tuh Bang, gini-gini. Di mana? Disebutin tempatnya. Saya nggak pernah tahu tuh benar. Tapi ternyata begitu lihat alamatnya dikasih ini, ternyata emang enak, tapi kita nggak tahu. Nah, itulah kekuatan ya. Kayak kalau perlu memang pemerintah nggak bisa mendukung itu. Ambil influencer Solo banyak kan, influencer Solo itu. Baik, tadi juga Mbak Ira sempat cerita kalau sekarang misi-misi kebudayaan keluar justru lebih banyak menyasar ke personal, macam Mbak Ira yang diundang gitu ya, daripada mungkin lewat dinas atau pemerintahan. Ini kenapa? Karena sekarang itu komunikasi kan sudah sangat terbuka ya. Komunikasi itu hubungan yang personal, langsung itu sudah bisa dilakukan personal gitu kan. Pakai birokrasi. Kalau dulu kan G2G. Mereka itu ya mohon maaf kalau mereka itu ingin mendatangkan suatu grup seni itu langsung menghubungi ke grup seninya atau ke orang yang dipercaya gitu ya. Itu karena mereka merasa kualitasnya sudah bisa dipercaya dan tidak banyak aturan-aturan atau bisa langsung tahu TikToknya. Ya bisa langsung nyambung gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau mengundang pemerintahan itu banyak aturan, prosesnya lebih panjang, proses banyak, izinnya banyak, dan lagi kadang-kadang yang mohon maaf yang berangkat 10, senimannya 4, yang lain ada official, ada kepala, ada kepala rombongan. Jadi ini yang membuat kadang-kadang mereka lebih tertarik untuk langsung ke pelaku seninya. Oke, ini sudah berjalan sejak lama seperti ini atau baru-baru setelah komunikasi lebih lancar? Ya, kami ya dulu sudah, cuma ini lebih intens lagi setelah pandemi. Jadi kami lebih aktif lagi, berjejaring, melebarkan jaringan itu setelah pandemi ini kami lakukan gitu. Jadi karena kami mempunyai 2 event internasional, ya kami sadar kami harus bergaul dengan yang juga ya. Jaringan itu meluas gitu. Makanya kami sering diundang atau mendatangi pasar-pasar seni pertunjukan di negara-negara lain itu. Nah, rencana tahun depan juga insya Allah kami ingin pasar seni pertunjukan di New Zealand, terus ada pasar seni pertunjukan di Bangkok, gitu ya. Yang linknya nanti mungkin lain, beda yang sudah ada, sudah kami kunjungi. Nah itu ya usaha kami ini nanti bisa menjadi network yang bisa saya turunkan ke anak-anak nanti kalau yang meneruskan sifat. Ini saya mau tanya ke regenerasi sih. Tapi kita ke Topeng dulu Mbak. Topeng mungkin bisa disampaikan lebih banyak untuk promo. Kami nanti tanggal 15-16 November itu akan menyelenggarakan International Mass Festival. Ini yang ke-11 ya, 11 tahun. Kan mulainya tahun 2004
14 ya tadi ya. Jadi ini tahun ke-11 dan tiap tahun kami selenggarakan, dan tahun ini akan ada 6 negara termasuk Indonesia, Korea ada 4 grup, kemudian Singapura, Taiwan, India, Malaysia akan datang di kota Solo, dan mungkin sekitar 70 orang yang datang dari luar negeri. Banyak tuh. Ya, Iya. kemudian ada sekitar 200-250 yang datang dari berbagai Dalam daerah. negeri. Oh, Ya. oke. Jadi yang akan tampil sekitar Bisa. ada 40 grup, Oh, banyak. banyak. Berapa hari sih, Mbak? 2 hari. Mulai jam Padat ya berarti. ya, mulai jam 3 sore sampai selesai jam 10 malam kira-kira. Dan yang menariknya kami ada 3 grup band yang nanti ikut tampil. Yang dari Solo itu 2 grup band, Jawa Tulen dan Handar Beni, dan yang satu lagi ada penyanyi Fani Sugi Romeo. Iya. Nanti akan tampil di tanggal 16 November tahun 2024 di Pendopo Gede, Wali Kota Surakarta. Dan juga sore akan ada reok, ya, reok yang menghibur untuk menarik penonton di halaman Balai Kota. kota. Abang tadi katanya mau tanya kenapa Iya. topengnya ngeri-ngeri gitu. Iya, iya Bunda. Itu banyak topeng itu, saya pun waktu kecilnya begitu. Karena saya dari daerah Batak, di daerah kami juga topeng itu menakutkan. Ya, gundala-gundala. Menakutkan. Itu kenapa Bunda? Sementara kan topeng-topeng di Jawa saya lihat ada yang senyum, ada yang lucu-lucu. Itu kenapa Bunda? Dan di masyarakat juga saya lihat kayak tadi Bunda ngomong tentang New Zealand, Australia, itu bangsa-bangsa Maorinya apa itu semua topeng-topengnya menakutkan. Eropa juga. Itu kenapa Bunda? Ya, setahu saya topeng itu dulunya itu sebagai salah satu materi untuk ritual, kepercayaan lokal gitu. kepercayaan lokal gitu. Ritual itu biasanya adalah untuk penolak bala. Ya, ritual itu untuk memohon kedamaian, menjauhkan dari hal-hal yang buruk gitu. Nah, topeng-topeng ini disimbolkan hal yang buruknya. Nah, biasanya hal yang buruk itu disimbolkan dengan sosok yang serem, buto, ya, yang giginya keluar atau yang wujudnya aneh-aneh gitu. Ya, ini dulu awalnya dari ritual, kemudian sekarang jadi seni pertunjukan. Nah, kalau di Jawa itu sudah topeng yang sudah dibuat untuk seni pertunjukan yang ada ceritanya, jadi Karakter, ya? disesuaikan dengan karakternya, betul. Jadi Itu senyum. ya, karakter kecul atau Iya. pelawak Iya. itu senyum, Iya. kemudian karakter cantik, Iya. anggun, Iya. gitu. Karakter gagah, karakter yang jahat, Iya. itu biasanya warnanya merah gitu ya. Ah. Nah, itu disesuaikan dengan karakternya. Jadi memang untuk pertunjukan ya sudah di Jawa ya. Ya Bun, tadi kita sempat kalau ngomongin ini agak gimana gitu ya, karena kita bicara tentang regenerasi. Sudahkah mulai ada bibit-bibit kan? Tadi kita ceritanya dari Pak Narimo ya, satu-satunya ya gitu Iya, untuk Pak topeng Narimo ya, itu satu-satunya pembuat topeng di ya. Solo. Iya, kemudian mungkin bisa diceritakan sudah ada upaya meneruskan Ah, perjuangan iya. ini. Kami itu SIPA Community punya 3 festival, ya, SPI, Semangat Budaya Indonesia, SIPA, dan IMF. Dulu ketiga-tiganya saya yang menghandle semua. Ya. Beberapa tahun ini untuk 2 yang Semangat Budaya Indonesia dan IMF ini sudah saya minta anak-anak SIPA Community itu untuk menghandle, ya, memanage atau mengetuai untuk event tersebut. Itu sudah beberapa tahun ini untuk mereka untuk
bagaimana merasakan, memutuskan problem atau menghadapi anak-anak panitia agar mereka bisa menyesuaikan keadaan, gitu ya, karena terlatih terlatih untuk memanage panitia yang terdiri dari volunteer itu. Jadi sudah beberapa tahun ini sebenarnya saya persiapkan mereka untuk menghadapi hal yang lebih besar di SIPA. Nanti saya ingin ya salah satu dari mereka bisa meneruskan SIPA ini bisa berlangsung, dan saya juga tidak harus seperti yang saya kerjakan. Saya ingin mereka justru membuat SIPA yang baru, dengan formula baru, bentuk baru, mungkin ya. Jadi tidak harus seperti yang saya kerjakan. Itu yang saya inginkan, mereka muncul dari mereka sosok yang bisa SIPA gitu ya, memimpin. Bunda, kalau terkait dengan atraksi yang sudah diselenggarakan, kemudian upaya atau kolaborasi dengan pemerintah, tadi kita sempat kulik, coba dong bikin paket wisata yang pas ada SIPA atau pas ada festival topeng, paket untuk kolaborasi pariwisata ya. Sebenarnya Kota Solo ini banyak ya event-event yang bisa dijual oleh para teman-teman dari travel biru atau dari travel biru luar kota juga untuk mendatangkan wisatawan ke Solo. Selain event kan juga masjid Zayed itu kan sudah bisa dimasukkan, dan kuliner Kota Solo juga sangat menarik, dan ini sebenarnya bisa dibuat paket kolaborasi, ya, dibuat kolaborasi dengan hotel, dengan travel agent, dan dipasarkan lewat medsos. Iya, betul. Lewat medsos udah kunci. Itu saya percaya, ya, itu banyak juga, seperti contohnya juga Bunda kebetulan di Bali, saya ada beberapa teman itu bikin villa-villa itu nggak pernah mereka lewat promosinya lewat medsos semua ke seluruh dunia, tamunya selalu ada. Saya pernah tanya, kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Medsos. Iya. Itu betul ya. Yang terakhir nih, harapannya ke depan seperti apa, dan kalau mungkin masih ada kendala atau yang ingin disampaikan terkait SIPA terutama dan kiprahnya, Bun. Ya, harapan saya ya Solo bisa menjadi kota yang ramah untuk wisatawan, dan tempatnya juga ideal untuk wisatawan datang, bersih, ya, teratur, kemudian masyarakatnya ramah. Nah, inilah yang nanti akan menjadi memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Solo. Kemudian event-event sendiri memang sudah banyak sekali yang menjadi daya tarik di Kota Solo, dan saya mengharapkan juga masyarakat Kota Solo itu mendukung event-event yang ada di Kota Solo itu. Ini gitu ya, Pak? Ya, mereka merasa memiliki, dan paling tidak mempromosikan lewat jaringan mereka masing-masing. Nah, itu sudah suatu membantu sekali untuk Kota Solo. Dan ada atau ke pemerintah ya saya mengharapkan juga pemerintah lebih bisa mendukung lagi dalam sisi pendanaan, tidak hanya bisa dari APBD, mungkin dilingkan dengan kementerian atau dilingkan dengan pengusaha atau perusahaan BUMN, gitu ya, dilingkan, jadi membuka jaringan mereka. Baik, Bunda Ira, terima kasih waktunya, luar biasa sekali pelajaran hari ini. Siap. Ya, dan teman bicara satu yang Bunda Ira selalu ulang-ulang tadi adalah tolong dong bantu kami promosikan Kota Solo dari medsos kamu. Yuk, kamu bisa loh dari sekarang ya. Oke, terima kasih sudah menyimak
Meja Bundar, saya Dinari Wibowo. Saya Petan Rambe. Harus undur diri. Solo bicara Solo.